Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan memberikan 4 ide menu masakan. Ini tuh cocok sekali untuk persiapan lebaran kalian ya teman-teman. Karena selain caranya gampang, ini tuh sat-set langsung jadi kalian nggak perlu masak terlalu lama. Untuk resepnya kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu lebaran buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan daging sapi ya teman-teman. Kebetulan daging sapinya itu masih agak sedikit beku. Kalau menurutku dagingnya masih beku kayak gini itu lebih gampang dipotong ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka atau nggak ada daging sapi, kalian bisa gunakan juga daging ayam, daging kambing atau daging bebek juga boleh ya teman-teman. Untuk ukuran daging sapinya ini aku potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tulis semua bahan-bahannya di sana. Lanjut, ini untuk bumbunya aku akan haluskan menggunakan blender aja ya teman-teman. Atau kalau kalian mau yang diulek juga nggak apa-apa, silahkan diulek. Sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Ini aku akan haluskan tapi jangan terlalu halus juga ya teman-teman, masih agak kasar biar ada sedikit teksturnya aja. Lanjut, di sini aku udah sediakan wajan, kemudian aku akan tumis terlebih dulu untuk bumbu yang udah aku haluskan. Karena kebetulan tadi pas memblendernya aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, jadi ini aku tunggu sampai airnya tuh menyusut. Lanjut, aku akan masukkan bumbu kasarnya, ada lengkuas, serai dan daun jeruk. Kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya, ada garam, kaldu bubuk, serta gula merah. Lanjut, aku akan masukkan daging sapi yang udah aku potong tadi ya teman-teman. Aduk-aduk. Ini aku masak sampai kadar air yang ada di daging sapinya itu menyusut ya teman-teman. Jadi agak lumayan lama juga. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang aja, takutnya kalau menggunakan api terlalu gede nanti bisa gosong. Kemudian aku tambahkan sedikit lada bubuk, lalu aku tambahkan juga sedikit lada hitam, dan terakhir aku masukkan sedikit kunyit bubuk ya teman-teman. Untuk lada hitam kalian sesuaikan selera masing-masing aja ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka di skip untuk lada hitamnya. Kemudian aku akan aduk-aduk sampai air yang ada di dalamnya itu keluar dan menyusut ya. Nah, ini untuk bumbunya itu udah menyusut ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya aja, karena kebetulan untuk daging sapinya kan belum matang, jadi harus dimasak beberapa saat lagi ya teman-teman. Tunggu sampai airnya itu mendidih, baru nanti aku akan masak dengan menggunakan api sedang ya teman-teman. Tidak lupa aku tutup. Nah, ini udah hampir menyusut kuahnya, jadi sesekali usahakan diaduk-aduk ya teman-teman biar tidak gosong bagian bawahnya.
Kalau udah seperti ini, jangan lupa tes rasa apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Ini untuk rica-rica daging sapinya udah mateng, kemudian siap untuk disajikan ya teman-teman. Atau buat kalian yang suka daun kemangi, untuk rica-ricanya kalian bisa tambahkan ya teman-teman. Sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kali ini daging sapi bumbu rica-rica yang pastinya enak banget. Pokoknya kalian wajib coba di rumah ya untuk resep aku kali ini. Di sini saya sudah siapkan bawang merah, kemudian aku iris-iris seperti ini, lalu aku cincang kasar ya. Untuk bumbu-bumbunya di sini aku akan iris-iris aja, tapi kalau kalian mau dihaluskan juga nggak apa-apa ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Lanjut, ini aku akan tambahkan juga 2 siung bawang putih, juga sama aku iris-iris, kemudian aku akan cincang kasar seperti ini, lalu sisihkan ya. Kemudian biar ada rasa pedesnya, ini aku tambahkan juga 2 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya aku akan iris-iris juga seperti ini. Kemudian aku akan tambahkan juga 1 loncor daun bawang. Kemudian aku akan iris seperti ini. Usahakan pisahkan antara bagian yang putihnya dan bagian yang hijau ya, karena nanti pas memasukkannya itu beda waktunya. Setelah itu sisihkan ya. Kemudian aku tambahkan juga cabai rawit hijau, kemudian sama aku iris-iris seperti ini. Kalau kalian tidak ada cabai rawit hijau, kalian juga bisa tambahkan cabai keriting atau cabai besar juga boleh ya teman-teman. Karena kebetulan di rumah stokku tuh tinggal ini, jadi aku gunakan stok yang ada di rumah aja. Setelah itu sisihkan ya. Lanjut, ini aku akan tambahkan juga bawang bombay. Untuk bawang bombaynya di sini aku gunakan seperempat bagian aja ya teman-teman. Kemudian aku iris memanjang kayak gini, lalu setelah itu sisihkan ya. Di sini aku udah sediakan daging sapi, kemudian aku akan iris-iris aja. Di sini aku akan iris agak tipis-tipis memanjang seperti korek api gitu ya teman-teman. Usahakan jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Untuk bahan dan bumbunya semua udah aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian tinggal cek aja di sana bahan apa yang dibutuhkan. Lanjut, di sini aku udah siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian masukkan daging sapi yang udah aku iris tadi ya. Tumis sampai daging sapinya itu agak matang. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku iris-iris tadi. Ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, daun jeruknya ini aku becek-becek ya biar aromanya itu keluar. Kemudian aku tambahkan jahe dan tidak lupa aku tambahkan juga lengkuas ya. Lalu tambahkan sedikit kaldu bubuk dan garam. Tidak lupa aku tambahkan juga gula ya. Aku tambahkan juga lada bubuk dan lada hitam. Di sini aku gunakan dua macam lada ya teman-teman. Ada lada putih dan lada hitam. Tapi kalau kalian adanya lada putih juga nggak apa-apa. Tambahkan yang ada aja. Biar cepat empuk, ini aku akan tutup ya. Karena teksturnya tadi aku lihat itu terlalu kering, jadi aku akan tambahkan sedikit air. Ini aku masak sampai daging sapinya itu benar-benar empuk ya.
Nah, ini udah hampir matang seperti ini, dan ini tadi belum aku tambahkan kecap ya teman-teman. Di sini aku akan tambahkan sedikit kecap manis dan sedikit saus tiram. Tadi itu aku kelupaan, jadi mohon maaf. Lalu tambahkan juga bawang bombay serta daun bawang yang bagian putihnya, tumis sebentar aja sampai bumbunya tadi meresap ya. Kemudian jangan lupa ditutup. Nah, setelah itu jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apakah rasanya pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Dan untuk yang terakhir, ini aku tambahkan daun bawangnya yang bagian hijaunya. Nah, kurang lebih seperti ini tuh udah empuk untuk daging sapinya dan rasanya udah pas, tadi udah aku cicipin. Sekarang tinggal siapkan piring lalu siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Ini tuh enak banget, apalagi kalau kalian makannya dengan menggunakan nasi anget. Dijamin buat kalian yang mau diet pasti gagal deh setelah coba resep saya satu ini. Lanjut, ini aku akan iris juga bawang bombaynya. Aku gunakan separuhnya aja ya teman-teman. Untuk bawang bombaynya aku akan iris kemudian akan cincang kasar. Kalau kalian nggak suka bawang bombaynya, untuk bawang bombaynya di skip ya teman-teman, karena kalau menurutku dikasih bawang bombay itu nanti rasanya tuh lebih enak dan lebih gurih, tapi setiap orang punya kesukaan masing-masing ya teman-teman, jadi sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Nah, setelah itu aku cincang kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Setelah itu sisihkan. Lanjut, ini aku akan tambahkan satu buah tomat. Untuk tomatnya ini ukuran kecil ya teman-teman, jadi aku tambahkan semuanya. Kemudian aku akan potong dan aku cincang agak kasar aja, kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini bumbu yang udah aku haluskan tadi, aku akan tumis terlebih dulu ya teman-teman. Karena tadi udah aku kasih minyak, jadi untuk menumisnya nggak perlu ditambahkan minyak ya. Tumis sampai minyaknya keluar dan bumbunya itu matang biar tidak langu. Kemudian aku masukkan bumbu yang udah aku persiapkan tadi, bawang bombaynya yang udah aku cincang aku masukkan juga. Kemudian aku masukkan bumbu yang lainnya juga ya teman-teman. Ada daun jeruk, daun salam, serta lengkuas dan cengkeh. Nah, ini minyaknya itu udah keluar dan aromanya itu enak banget. Lalu aku masukkan perbumbuannya. Ini ada kaldu bubuk, garam. Ini ada bubuk pala juga ya tadi, serta lada bubuk juga. Kemudian aku akan masukkan tomat yang udah aku potong tadi. Tumis sebentar aja. Lanjut, aku akan masukkan kecap manisnya. Untuk kecap manisnya ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Setelah itu tambahkan air. Airnya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Aduk-aduk. Lalu masukkan telur yang udah aku kupas tadi ya teman-teman. Untuk kentangnya masukkan nanti aja karena kentangnya itu mudah empuk ya, jadi kalau kalian masukkan di awal takutnya nanti udah hancur pas matang. Ini aku masak untuk telurnya tuh kira-kira 20 menitan ya, biar warnanya itu agak sedikit gelap. Tunggu sampai mendidih, kemudian gunakan api yang
cenderung kecil ya, jangan terlalu kecil juga, agak sedang aja, karena kalau terlalu kecil nanti takutnya ini enggak, agak lama matangnya. Nah, sekali jangan lupa diaduk ya teman-teman, biar bagian atasnya itu juga warnanya agak gelap. Nah, ini untuk telurnya warnanya udah lumayan gelap ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan kentangnya. Saat kentangnya udah masuk, usahakan jangan sering diaduk ya teman-teman, takutnya nanti kentangnya akan hancur. Aduk sebentar lalu tutup. Nah, sekali jangan lupa diaduk ya teman-teman, biar bagian bawah itu tidak gosong. Ini kuahnya udah mulai mengental, jadi harus dimasak lagi ya teman-teman. Nah, ini udah matang seperti ini. Tuh, kuahnya itu udah kental kayak gini. Ini aku nggak berani mengaduk lagi ya, takutnya nanti kentangnya hancur. Kemudian siapkan piring dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Oh ya, ini untuk kalau kalian masaknya agak lamaan sampai besoknya dimasak lagi, nanti itu lebih enak, dan untuk telurnya itu warnanya tuh lebih cantik ya kalau dimasak agak lamaan. Cuman karena tadi aku masaknya mendadak, jadi aku cuma masak seharian aja ya. Di sini aku udah sediakan satu potong babat sapi. Kalau kalian nggak suka babat sapi, kalian bisa gantikan juga dengan menggunakan babat kambing, ya juga boleh ya teman-teman. Karena aku tuh lagi pengen makan sapi, jadi aku pakai babat sapi. Dan untuk babatnya ini tadi udah aku cuci bersih ya, untuk bagian luar dan dalamnya, jadi sekarang ini tinggal dipotong aja. Ini aku potong agak kecil ya teman-teman, biar nanti tuh cepet mateng. Kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Di sini aku udah rebus air, kemudian aku akan masak kira-kira 15-20 menitan aja ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan daun jeruk sama garam biar cepat empuk dan aromanya itu tidak amis. Aduk-aduk ya. Nah, ini udah setengah matang seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku akan buang airnya dan sekalian aku akan cuci bersih. Nah, untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tulis semuanya di sana. Untuk perbumbuannya ini aku akan blender aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau diulek juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Untuk semua perbumbuannya tadi aku akan masukkan semuanya di sini. Kemudian aku akan tambahkan sedikit air biar nanti tuh lebih gampang halusnya. Aku tambahkan juga sedikit kunyit karena biar warnanya itu lebih cantik ya. Kemudian aku tambahkan lada bubuk juga. Lanjut, ini aku akan blender. Usahakan kalau blending jangan terlalu lembut ya teman-teman, biar agak sedikit ada teksturnya aja. Kemudian aku akan tumis terlebih dulu ya teman-teman. Usahakan ini airnya biar menyusut dulu, baru nanti kalian bisa masukkan dagingnya. Nah, ini aku tambahkan juga gula. Kayaknya kunyitnya kurang ya teman-teman, jadi aku tambahkan sedikit lagi. Lalu aku tambahkan kaldu sapi dan gula. Di sini aku gunakan gula batu ya teman-teman, atau gula biasa juga boleh.
Kemudian aku masukkan babat yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur merata, kurang lebih seperti ini. Oh ya, kalian tinggal tes rasa aja ya, apakah udah pas apa belum. Kalau belum tinggal ditambahkan aja. Dan ini aku tambahkan air lagi ya, kayaknya terlalu asin. Oke, setelah seperti ini jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum pas, kalian tinggal tambahkan aja. Kemudian ini aku akan matikan api dan siap untuk disajikan ya. Di sini aku udah sediakan mangkok, kemudian aku akan masukkan gulai babatnya. Ini untuk kuahnya aku tambahin ya, karena aku suka sekali kalau makan dengan kuah yang agak banyakan. Selanjutnya biar aromanya itu lebih gurih lagi, aku akan taburi bawang goreng ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka untuk step ini, kalian bisa skip aja. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, gulai babat ala saya pun siap untuk disajikan. Ini tuh enak banget, apalagi kalau dimakan pas puasa kayak gini. Terus udah gitu dimakan juga dengan nasi anget, dijamin bakal ketagihan. Oke teman-teman, sekiranya itu dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih udah menonton dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.